Pengadilan tahtanya diam 1000 bahasa. Sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada pada kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau fokus, kita mau merasakan hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam segala apapun yang terjadi, Tuhan tetap memelihara kami sampai saat ini. Tuhan terima kasih, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali datang di hadapan Tuhan. Biarlah kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, menyembah dan meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap ibadah kami saat ini ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih akan pucuk pimpinan ibadah kami, supaya nama Tuhan saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Tutup bungkusi kami dengan kuasa-Mu. Segala bentuk kuasa apapun yang akan mengganggu jalannya ibadah online kami pada saat ini Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau memberkati, mengurapi kami Tuhan yang melayani Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang diagungkan untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan meminta Tuhan. Haleluya. Gak kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Nanti telah tiba waktuku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tak kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktuku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak jadi mengerti. Lewati Tuhan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktuku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimanapun, lewat itu ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat itu ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami sembah, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan mujizat-Mu. Kami percaya akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku masuk dalam perjalanan Bapa. Pikiranku kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jangan sampai yang menyanyi. Rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu.
firman Tuhan terambil dari Markus 4. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Kita baca atau saya bacakan saja Markus pasal 4 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, pada waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu yang duduk dalam perahu, dan Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya memberikan tema bagi kita yaitu taufan pasti berlalu. Amin. Apakah saat ini sedang ada taufan? Ya, mungkin enggak ya, mungkin taufan yang bukan dalam sebenarnya gitu. Tetapi kalau kita mau melihat dalam konteks ini bahwa murid-murid Tuhan Yesus beserta Yesus berada dalam sebuah perahu. Mereka mau bertolak ke seberang gitu loh. Nah, dalam perjalanan ini terjadi sebuah masalah, ya, sebuah masalah yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Masalah yang mereka tidak harapkan, yaitu terjadi badai topan. Terjadi sebuah badai yang luar biasa gitu. Mungkin kalau saya tidak tahu ya, mungkin yang di luar pulau itu pernah naik perahu atau naik kapal. Pak Agus pernah naik kapal? Kalau mungkin yang asli di sini nggak naik kapal ya, naik pesawat atau naik mobil atau apa gitu ya. Tapi yang namanya kami orang luar pulau itu terbiasa dengan naik kapal. Dari sampan yang kecil-kecil juga bisa naik kapal yang besar. Jadi sudah ngerti bagaimana diterpa ombak itu seperti apa. Waktu ketika kami ke Ambon tahun 2015 itu luar biasa. Karena ketika harus naik pesawat dari sini, lalu turun naik mobil berapa jam itu, lalu habis itu kami harus nyebrang dengan speed dari pelabuhan ke tempat suami saya ini, tempat Kak Paul ini. Dan itu namanya speed itu kan kecil, tapi ombaknya besar. Itu ketika kami dihantam, padahal kan itu hanya air gitu loh. Kami bukan sedang dalam seperti mobil itu lewat batu atau lewat karang, itu enggak. Tapi rasanya itu ketika diterpa ombak, ketika kami dihantam oleh ombak, sama seperti nabrak karang, seperti nabrak sesuatu benda yang keras gitu. Jadi kami itu bisa, apalagi saya ini kan ringan ya, kecil. Saat nabrak ombak, ombak itu, saya berpindah. Saya pindah dari sini itu ke sebelahnya, karena dulu seperti angkot hadap-hadapan. Saya itu pindah dari sini ke sebelah gitu. Loh, ini luar biasa gitu loh. Ya mungkin karena dia badannya agak berat, jadi nggak pindah. Tapi saya itu pindah Bapak Ibu. Dan ini rasanya rusuk dan pinggang ini kayak patah gitu rasanya. Pindah. Nah, saking besarnya ombak itu. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka dalam perjalanan itu, lalu ketika terjadilah masalah yang besar, yaitu taufan mengamuk dan ombak itu luar biasa. Mungkin ini bukan
tidak sekedar ombak, tetapi juga itu mungkin disertai dengan hujan, badai, petir dan semuanya. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan yang mencekam pada saat itu. Nah, dalam situasi seperti ini sudah pasti membuat semua manusia pasti ada yang namanya rasa takut. Gak ada orang yang gak takut pada saat ombak atau pada saat badai menerpa hidup kita, pada saat badai menerpa hidup manusia. Dan mungkin dalam konteks ini ketika masalah menerpa hidup kita, amin. Tetapi ada hal beberapa yang mau kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan ketika badai itu menerpa? Saya bertanya, ketika mungkin masalah mencekam atau dalam situasi darurat, anggaplah mungkin sebuah kebakaran terjadi atau mungkin kita ada anjing galak yang mungkin mau menghampiri kita, apa yang pertama kali kita lakukan? Kalau Bapak, apa yang pertama kali dilakukan saat sesuatu yang mencekam, yang mengancam kita? Lari atau lawan gitu ya, antara hidup dan mati. Ya benar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan saat badai mengancam atau pada saat masalah datang atau pada saat kalau seperti ini mungkin badai mengancam kehidupan, ya lari. Benar. Jadi poin yang pertama, lari Bapak Ibu. Nah, larinya kemana? Ini masalahnya. Kita buka firman Tuhan dalam Nahum pasal 1 ayat 7. Saya minta satu orang membaca, mungkin adik. Nahum pasal 1 ayat 7. Ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, jadi poin yang pertama adalah lari Bapak Ibu. Saat mungkin saya katakan ketika mungkin ada anjing galak yang datang menghampiri kita atau mengejar kita, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah lari. Tetapi kata firman Tuhan, saat badai menerpa hidupmu, saat masalah menerpa kita saat ini, saya katakan bahwa ini adalah masa yang sukar, masa yang sulit. Gak hanya orang Kristen, betul gak? Gak cuma bagi orang Kristen, orang percaya, tetapi bagi semua orang. Bukan hanya orang miskin yang merasakan dampak dari virus corona, bukan hanya orang kaya, bukan hanya pekerja, tapi bos-bos pun mengalami dampak yang besar dari virus ini. Ini seperti badai yang sebenarnya semua orang itu tidak siap untuk menghadapi. Ini badai corona ini kan itu munculnya itu baru sekitar awal-awal tahun ya. Baru sekitar bulan-bulan 2 atau bulan 3 masuk ke Indonesia. Tetapi dampaknya itu luar biasa. Apa ya? Menghancurkan sampai ke sendi-sendi kehidupan manusia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di tempat saya itu kan, di sebelahnya itu karaoke ya. Semua karyawan sudah 4 bulan ini dihentikan. Mereka mau lari kemana? Pegawai-pegawai pabrik, karena produknya itu nggak laku, produknya juga susah di pasaran. Akhirnya apa? Banyak yang dirumahkan. Jadi poin yang pertama dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Artinya apa? Yang pertama saya katakan tadi itu lari. Larinya kepada Tuhan. Tuhan itu dia mengibaratkan bahwa dirinya, bahwa Tuhan itu adalah tempat pengungsian. Bapak Ibu pernah lihat orang mengungsi? Pernah melihat langsung bagaimana orang itu mengungsi? Ya, ketika mungkin gempa bumi atau tanah longsor atau terjadi sebuah kebakaran atau semuanya, orang mengungsi. Dan yang pastinya orang kalau mengungsi karena ada masalah. Nggak mungkin orang tuh mau mengungsi, nggak ada apa-apa kok mengungsi. Kalau saya minta mungkin Bapak Gembala, Pak Agus, ayo Pak mengungsi Pak, mau nggak? Mengungsi Pak.
Yang pastinya orang mengungsi itu mencari tempat yang lebih baik, mencari tempat yang lebih aman. Gak ada orang mengungsi udah tempatnya itu seperti ini, mau mengungsi ke tempat yang tidak lebih baik, ke tempat yang lebih buruk. Gak ada. Tapi yang namanya orang mengungsi itu ke tempat yang lebih baik. Nah, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai tempat pengungsian. Artinya apa? Ada jaminan saat kita itu lari kepada Tuhan, saat kita itu mengungsi kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjamin hidup kita. Perkaranya atau masalahnya, orang itu mengungsinya malah ke tempat yang tidak lebih baik. Seringkali saat kita ada masalah atau pergumulan, kita bukan lari kepada Tuhan, kita bukan datang kepada Tuhan, kita tidak cari Tuhan, tetapi kita mencari dengan akal pikiran kita sendiri. Ada orang pergi ke dukun, itu kan nanti juga lari dari masalah. Nah, kita jangan lari dari utang gitu ya namanya. Tetapi kita lari dari persoalan hidup itu, kita datang kepada Tuhan. Kita meraung di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan sini. Nah, yang kedua, kita buka lagi dalam Yeremia 16 ayat 19. Firman Tuhan, "Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan." Jadi Tuhan selain dikatakan bahwa Dia tempat pengungsian, tapi juga Dia adalah tempat pelarian. Jadi jelas ya, alamatnya itu harus jelas. Kita lari kepada siapa ketika banyak masalah. Ya, memang saat ini itu banyak orang itu menjadi frustasi. Betul ya? Banyak orang sekarang itu frustasi, nggak tahu hidupnya itu harus bagaimana. Apalagi mungkin kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, ada istri, lalu hidup mungkin dia resign atau apa. Itu menjadi masalah yang besar. Makanya itu banyak, kalau lihat berita itu ngeri. Ada yang bunuh diri, sampai bunuh diri. Kenapa? Gak tahu harus lari kemana gitu. Gak tahu harus bagaimana. Nah, Tuhan memberikan kita itu sebuah alamat. Ketika badai itu menerpa, ketika masalah itu menerpa kita, maka Tuhan menempatkan dirinya sebagai tempat pelarian kita. Kita lari kepada Tuhan, amin. Ya, ini poin yang pertama, bahwa poin yang pertama, saat pergumulan datang menghajar kita, maka kita harus lari kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika badai atau topan menerpa? Yang kedua, jangan panik. Sekarang banyak orang yang panik gitu, Bapak Ibu. Dan itu wajar kalau terjadi, anggap sesuatu terjadi, kebakaran atau apa, panik nggak manusia? Panik nggak orang? Pasti panik. Aduh, ini mau ngangkat anak, tapi karena panik itu ngambil apa? Ngambil HP. Mau ngambil anak, gara-gara panik itu ngambilnya aqua. Gitu. Itu panik. Nah, mengapa kita tidak boleh panik ketika kita itu ada pergumulan atau masalah? Banyak orang, makanya saat masalah seperti itu, saat kita itu bergumul, saat kita sakit, saat kita banyak masalah, coba jangan panik. Mengapa tidak perlu panik? Atau mengapa kita jangan panik? Karena apa? Karena orang yang panik, salahnya pasti banyak, betul? Orang yang panik, salahnya banyak. Pernah ujian adik? Pernah panik? 1 tambah 1 seharusnya berapa? 2 kan? Tapi karena panik, 1 tambah 1 jadi 11. Betul kata Bapak. Karena panik 1 tambah 1 itu bisa jadi 11. Jawabannya itu 11. Padahal itu mudah sekali gitu loh. Karena panik. Jadi orang yang panik salahnya banyak.
Sesuatu yang mudah jadi sukar, sesuatu yang masih bisa dilakukan, tapi karena panik jadi nggak tahu apa-apa. Nah inilah, memang situasi saat ini situasi yang sukar, situasi yang sulit. Tapi kata firman Tuhan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kebanyakan kita ini ya, padahal Tuhan itu sudah menjamin, sudah memberikan segala-galanya apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang pada saat kita menghadapi badai, Tuhan katakan bahwa Tuhan tempat pelarian. Ketika kita sakit, Tuhan katakan, aku adalah tabib. Saat kita lapar, Tuhan katakan apa? Aku adalah roti hidup. Aku adalah air hidup. Aku adalah pokok anggur. Semua yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup ini, dalam menghadapi badai kehidupan ini, Tuhan sudah berikan jawabannya. Tapi karena di saat kita panik, kita lupa firman Tuhan itu lupa. Kita menjadi lupa akan firman Tuhan. Apalagi saat sakit, kita lupa akan firman Tuhan. Aduh, kok Tuhan gak jawab? Nah, jadi orang yang panik salahnya biasanya banyak. Yang kedua, orang yang panik biasanya itu nggak tahu jalan keluar. Jalan keluarnya di mana dari ruangan ini? Di sana, di depan. Tetapi karena panik, biasanya orang nggak tahu jalan. Bulat ya orang sini katakan, orang bulat air. Muter air, cari-cari jalannya keluarnya sendiri. Padahal ya dalam keadaan normal, dalam keadaan kita nggak takut, dalam keadaan kita nggak terjadi masalah, kita itu kita tahu jalan keluarnya. Tapi saat masalah menerpa, kita tidak tahu jalan. Karena apa? Panik. Dalam rumah tangga yang gampang panik itu siapa? Apa suami atau istri? Atau sama-sama panik? Biasanya itu wanita ya, gampang panik loh wanita itu. Apa ibu-ibu? Gampang panik. Mungkin ketika melihat keluarga sudah mulai menipis, ketika kita sudah mulai mulai merinci ini buat ini, saat semuanya itu dipikir-pikir nggak cukup nih. Akhirnya apa? Panik, bingung. Jadi yang kedua, mengapa tidak perlu panik? Supaya kita tahu jalan keluar. Dan yang ketiga, orang yang panik banyak membuang waktu. Betul nggak? Kalau kita panik itu bingung, ya seharusnya lewat sana. Akhirnya itu karena muter, karena bingung sekarang kedua, akhirnya apa? Banyak buang waktu. Nah, kita harusnya itu berbuat ini dan itu, gak tahu, sudah tidak tahu apa-apa, karena kita panik. Nah, dalam situasi kayak gini, kita perlu yang namanya ketenangan. Tuhan bilang, jadi tenang. Ini murid-murid Tuhan Yesus juga panik. Saat mereka menghadapi badai itu mereka panik, saudara. Mereka itu sampai lupa kalau ada Tuhan Yesus. Saat ombak masuk ke dalam perahu, saat air masuk ke dalam perahu, saya kira mereka itu, aduh gimana ini kita pasti mati, gimana ini kita tenggelam. Mereka lupa bahwa ada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini atau badai hidup pada saat ini? Lakukan apa yang harus kita lakukan. Yaitu yang ketiga adalah ora et labora. Mungkin saat itu ini masa yang sukar, ini begini dan begitu, sulit mencari pekerjaan, sulit untuk bertahan. Tapi kata firman Tuhan, ora et labora. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Sehingga apa? Karena hidup ini terus berjalan.
hidup terus berjalan. Jadi lakukan apa yang harus kita lakukan. Sekalipun mungkin di luar sana itu menakutkan. Aduh, ini jualan pun pasti nggak laku. Ini begini dan begitu. Sukar. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tetap melakukan apa yang jadi bagian kita. Yang berjualan ya tetap berjualan. Ya, yang sekolah ya tetap sekolah, sekalipun lewat online. Yang berusaha ya tetap berusaha. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin pada situasi seperti ini kita itu belajar untuk berpikir jernih juga. Ya, jadi tetap berusaha, tetap melakukan apa. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2000, gencar ada, terutama di Kupang itu, katakan bahwa tahun 2000 adalah tahun akhir zaman. Di persekutuan itu gencar sekali katakan bahwa itu akhir zaman. Sampai ada tetangga saya yang katanya itu karena Tuhan Yesus itu akan turun di Bandung. Bahkan sampai sekarang pun tuh corona katanya akhir zaman. Nah, pada situasi itu orang-orang ini jadi bingung, jadi panik gitu. Karena mereka mau menyambut Tuhan Yesus di Bandung. Sampai ada satu ibu atau satu istri meninggalkan anak dan suaminya dan dia pergi ke Bandung mau menanti Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya suaminya ini tertekan dan dia masuk ke dalam persekutuan itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya istrinya pulang. Tapi istrinya itu sudah panik, sudah pergi gitu. Sampai akhirnya suaminya ini pecah pembuluh otaknya dan akhirnya Tuhan panggil. Ini yang salah dalam menghadapi satu situasi ya, bahwa mereka menganggap bahwa itu adalah akhir hidup gitu. Sehingga banyak nggak perlu lagi lah berusaha, nggak perlu lagi lah karena ini sudah akhir zaman. Menanti Tuhan aja. Corona pun itu akhir zaman. Ada yang berkata seperti Tuhan Muhammad ini. Tapi kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan bahwa hidup terus berjalan. Ini belum terserah Tuhan dong. Tuhan mau akhir zaman atau apa ya terserah Tuhan. Tapi kita hidup harus terus berjalan. Supaya apa? Supaya hidup tetap terkontrol. Sekalipun mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin di rumah atau apa yang terkena dampak ini, yang mungkin harus dirumahkan. Ada repot ya, disuruh jangan keluar rumah, mati karena lapar. Betul nggak? Di rumah saja gitu, di rumah saja sampai kapan? Lo nggak tahu sampai kapan. Karena katanya di rumah saja solusinya. Kan kita nggak ada solusinya juga kalau dibilang di rumah saja. Di rumah saja ya mati karena lapar. Jadi ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi ini kita belajar hidup normal. Yang benar ya pemerintah katakan bahwa new normal. Ya hidup yang normal tetapi tetap menjaga protokol dari pemerintah. Keluar yang harus bekerja ya keluar pakai masker, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Yang di rumah saja yang memang tidak boleh, yang usia tua atau anak kecil yang nggak boleh keluar rumah ya tetap di rumah. Yang harus mencari nafkah ya terus mencari nafkah gitu. Tetapi memperhatikan perlindungan dirinya. Sehingga Tuhan yang melihat dari surga, Tuhan yang melindungi kita. Sehingga hidup ini tidak stuck pun itu mati loh. Tidak bergerak pun artinya mati. Jadi kita hidup di dalam situasi seperti ini, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya rasa murid-murid Yesus pun mereka melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketika perahu ini diombang-ambing hampir tenggelam, mereka pasti melakukan bagiannya. Ada yang mungkin mengeluarkan air dari dalam perahu, betul? Ada yang berusaha keluarin airnya, ayo keluarkan airnya, mereka kerja. Mereka tuh nggak hanya diam, gimana ini, mati kita,
tenggelam, gak seperti itu. Tapi mereka pasti berusaha mengeluarkan air dari dalam perahu. Seketika itu badai itu datang, mungkin layar daripada perahu itu diturunkan supaya nggak semakin diterpa. Pasti mau nurunin layar. Segala usaha, segala pikiran, segala tenaga itu dilakukan supaya untuk bertahan hidup. Nah, ini banyak orang kadang itu susah. Kadang orang saat seperti itu, ya udahlah, disuruh diam di rumah aja, ya wis diam. Mati karena lapar. Saya kalau lihat orang tuh yang hanya mau diam aja, nggak ngapa-ngapain itu, ya apa gitu ya. Tapi mengeluh, ya maaf aja. Tuhan itu kan memberikan kita itu apa sih? Apalagi tangan lengkap, kakinya lengkap, masih kuat badannya. Tapi kalau nggak melakukan apa-apa, itu dosa kata firman Tuhan. Jadi apa? Kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Saat perahu hampir tenggelam, lakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang terakhir percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu percaya COVID akan berlalu, amin. Karena sebelum COVID-19 ini, beberapa tahun yang lalu, itu juga ada virus. Virus apa itu? SARS, flu burung, Singapura, Ebola itu lebih parah lagi. Yang katanya itu di darahnya nggak bisa membeku. Kalau ada bagian kita yang luka, bagian tubuh yang luka, itu muncul dari situ darahnya. Kalau disuntik yang muncul darahnya, seolah-olah itu nggak ada harapan. Kapan berlalu? Tetapi puji Tuhan, dengan orang-orang yang dipercayakan Tuhan, para dokter, mungkin mereka uji coba semuanya, maka berlalu. Ebola berlalu. Apa masih ada yang Ebola? Sudah enggak. SARS juga sudah berlalu. Virus Singapura juga sudah berlalu. Terus virus-virus yang pernah viral juga sudah berlalu. Maka saya percaya COVID-19 pun pasti berlalu. Nggak mungkin untuk selamanya. Berarti segala sesuatu dalam hidup kita, entah itu penderitaan, entah itu mungkin sesuatu, apakah itu kesuksesan atau apapun, atau anak yang kita miliki, istri, semuanya, segala sesuatu pasti berlalu. Artinya apa? Nggak ada yang abadi, nggak ada yang selamanya. Kenapa kamu tidak percaya? Maka Tuhan menghardik angin itu, dan saat itu juga danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita menghadapi badai hidup, kita harus lari. Tapi larinya bukan ke tempat yang lain. Kita lari kepada Tuhan. Dia tempat pengungsian. Dia tempat pelarian kita. Yang kedua, yaitu jangan mudah panik. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tahu jalan keluarnya. Dan yang ketiga, ora et labora. Lakukan apa yang jadi bagianmu. Lakukan apa yang jadi bagian kita. Yang bekerja silakan bekerja. Yang memang harus bekerja, yang memang boleh bekerja. Dan yang keempat, percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mau menyanyikan satu pujian dulu bagi Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam,
dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kondisi yang saat ini Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau di sisi kami. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah badai topan, asal ada Yesus di dalam perahu itu, maka pasti selamat. Asal ada Yesus di dalam rumah tangga kami, Tuhan pelihara kami. Asal ada Tuhan Yesus dalam usaha kami, maka Tuhan pasti memberkati kami. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Saat semua itu datang menerpa kami, menimpa kami, kami tahu kami harus lari kepada siapa. Kami lari kepada Tuhan. Kami mohon berikan kami ketenangan Tuhan, supaya kami tidak mudah untuk panik dan takut dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa semua ini pasti berlalu, karena Tuhan telah menghardik angin ribut dan menjadi teduh. Demikian pun hidup kami aman dalam perlindungan, kami aman dalam kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan dan kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita tetap menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, dan kita yakini badai pasti berlalu. Yang percaya katakan amin. Badai pasti berlalu dalam hidup kita, karena itu janji Tuhan untuk kita semuanya. Kita akan dengarkan pengumuman dan juga persembahan dari adik Jin untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pengumuman ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, itu adalah anugerah, berkat yang terbesar Tuhan berikan dalam hidup kami. Walau dalam keadaan badai corona yang melanda Indonesia, bahkan melanda kota Surabaya, tapi kami masih bisa beribadah. Ini adalah berkat terindah yang Tuhan berikan dalam hidup
kami masih bisa bernafas dengan normal tanpa alat bantu apapun. Ini adalah berkat terindah. Tuhan sudah melakukan badai itu dalam hidup kami. Tuhan sudah meluputkan badai itu dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau satu-satunya sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber penghiburan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami ada di rumah, apapun yang mereka lakukan saat ini, mereka juga semua diberkati. Mereka tidak bimbang, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas, tapi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah diberikan roh kekuatan. Karena roh yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah roh kami menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Lalukan badai ini, lalukan corona ini dari negara Indonesia, dari kota Surabaya. Biar kami dapat beribadah dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan di dalam menangani badai ini. Beliau dapat melakukannya dengan hikmat pertolongan dari Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi Pak Jokowi sekeluarga, dan apapun yang beliau kerjakan berdasarkan hikmat Tuhan. Karena seluruh jajarannya yang membantu di dalam melaksanakan pemerintahan ini, dari tingkat pusat sampai tingkat terendah di daerah-daerah, berikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami masyarakat dapat menikmati kedamaian karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Berikan kekuatan hikmat bagi Ibu Wali Kota kami, Ibu Tri Risma hari ini. Berkati beliau dengan kekuatan kesehatan di dalam menangani masalah COVID di Kota Surabaya ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Risma dengan hikmat, kekuatan kesehatan dari Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati, ditolong, dan disertai oleh Tuhan. Dan kami semua masyarakat Kota Surabaya menikmati kebebasan karena Tuhan ikut campur tangan di dalam menangani COVID ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau pulang, kami mohonkan berkat untuk curahkan dalam hidup kami. Saudara terkasih, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kuasa, anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat jasmani rohani melimpah atas hidup kita. Apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil karena Tuhan menolong dan menyertai kita semuanya. Tiap persembahan yang sudah akan dipersembahkan di tanganmu, terima, kuduskan, dan kembalikan berkatmu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Berkati Tuhan kami, biarlah berkat ini kami bawa pulang dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, dan menjadikan berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di depan. Shalom, shalom.